Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in nomor 3, rukun Islam dan meninggalkan sholat. Hadis ini menjelaskan berkaitan dengan rukun Islam, sekaligus ada pelajaran tentang hukum meninggalkan sholat. Kita bisa pahami dari hadis arba'in nomor 3 berikut ini, yang artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 8, hadis Muslim nomor 16. Hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut radhiyallahu anhuma karena perawi hadis ini dan ayahanda beliau kedua-duanya sama-sama sahabat. Umar di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang pertama dan kedua dari Arba'in An-Nawawi. Hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut radhiyallahu anhuma karena perawi hadis ini dan ayahanda beliau kedua-duanya sama sahabat. Umar di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang pertama dan kedua dari Arba'in An-Nawawi. Hadis yang pertama riwayat Umar, hadis yang kedua juga riwayat Umar bin Khattab. Kemudian hadis yang ketiga adalah riwayat dari putra beliau Abdullah yang merupakan salah satu sahabat junior. Dahulu dikenal ada 4 orang Abdullah yang sebaya yang dikenal sebagai Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 orang yang bernama Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. Beliau termasuk salah satu sahabat yang dikenal sangat mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau dengan sangat hati-hati. Abdullah bin Umar juga merupakan salah satu perawi hadis utama dengan riwayat hadis paling banyak dan beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Faedah hadis ini yang pertama, Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang memiliki tiang pokok yang 5. 2. Bersahadat la ilaha illallah berarti bersaksi dia mengaku bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Menegakkan sholat yang dimaksud adalah mengerjakan sholat dengan memenuhi rukun dan syaratnya. 4. Menunaikan zakat artinya mengeluarkan dan memberikan kepada yang berhak menerima. 5. Seseorang tidak disebut berislam hingga ia mengimami 5 rukun Islam yang ada. Siapa yang mengingkari salah satunya ia kafir. Siapa yang meninggalkannya dalam rangka meremehkan ia termasuk orang fajir. 6. Salat adalah amalan badaniyah atau amalan anggota badan. Zakat adalah amalan maliyah terkait harta. 7. Salat adalah amalan anggota badan dengan bentuknya mengerjakan, sedangkan puasa adalah amalan anggota badan yang sifatnya menahan diri dan meninggalkan sesuatu. 8. Haji adalah amalan badaniyah dan maliyah bagi orang yang mampu melakukannya di perjalanan. 9. Semua bentuk rukun Islam tidak lepas dari 3 hal. Pertama, badul mahbub, mengeluarkan sesuatu yang dicintai seperti zakat. 2. Al-kafu anil mahbub, menahan sesuatu yang dicintai seperti pada saum. Yang nomor 3, ijahadul badan, berjuang dengan badan seperti pada puasa dan ibadah haji. 10. Kenapa rukun Islam hanya disebutkan 5 saja, tidak ada yang lainnya? Jawabannya karena hukum syariat ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Perkara yang sunnah tentu tidak jadi bagian dari rukun, sedangkan perkara yang wajib itu ada 2 macam, yaitu wajib kifayah dan wajib ain. Contoh wajib kifayah adalah amar ma'ruf nahi munkar dan berdakwah,
Sedangkan yang disebut dengan rukun Islam ada kewajiban yang terkait seperti harta pada zakat, ada kewajiban berkaitan dengan badan seperti mengerjakan sholat, ada kewajiban yang terkait dengan badan dan harta seperti haji, dan ada kewajiban yang terkait lisan seperti syahadat. Rukun Islam ini termasuk wajib ain. Meninggalkan syahadat dan iman dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang dimaksud dengan hadis di atas, Islam itu dibangun atas 5 perkara seperti tiang atau suatu bangunan. Juga yang dimaksud dengan tiang tersebut adalah tiang pokok. Artinya kalau tidak ada tiang tersebut tidak mungkin berdiri suatu bangunan. Adapun selain rukun Islam tadi adalah bagian penyempurna. Artinya jika penyempurna tersebut tidak ada, berarti ada kekurangan pada bangunan tersebut. Namun itu berbeda kalau tiang pokoknya tidak ada. Jelas Islam seseorang jadi batal jika semua rukun Islam tadi tidak ada. Ini tidak ada lagi keraguan, begitu pula ketika 2 kalimat syahadatnya tidak ada, Islam juga hilang. Yang dimaksud 2 kalimat syahadat ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, karena dalam riwayat lain disebutkan Islam itu dibangun di atas 5 perkara: beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4514. Dalam riwayat Muslim disebutkan mentauhidkan Allah, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Muslim nomor 16. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan Islam dibangun di atas 5 perkara: hanya Allah yang disembah dan sesembahan selain Allah diingkari. Hadis riwayat Muslim nomor 14. Lihat Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 145. Meninggalkan sholat hukumnya kafir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2621 dan An-Nasai nomor 464. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Orang yang lupa sholat saja harus tetap melaksanakannya. Sebagai tanda mulianya sholat ini, saat lupa atau ketiduran, asalkan bukan kebiasaan, tetap dikerjakan saat ingat atau tersadar. Di Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sholat, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 597 dan hadis riwayat Muslim nomor 684. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia sholat ketika ia ingat. Hadis riwayat Muslim nomor 684. Kalau kita melihat kandungan hadis ini, kita ingat sebagian kandungan hadis yang kedua ketika kita membahas tentang Islam, iman dan ihsan. Di sana sudah kita masih bersama bahwasannya Islam adalah bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian meninggalkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Demikian disebutkan dalam hadis yang kedua dahulu. Sekilas ini sama dengan apa yang sudah kita pelajari pada hadis yang kedua. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah
Ta'ala menyebutkan hadis yang ketiga ini karena kandungannya tidak sama persis dengan hadis yang kedua. Ada beberapa perbedaan yang kita dapatkan dari hadis yang ketiga ini dibandingkan dengan potongan hadis yang kedua terdahulu. Yaitu yang pertama, kalau pada hadis yang kedua disebutkan Islam itu ada 5. Dalam hadis ini yang ketiga Nabi Muhammad SAW menjelaskannya kelima perkara ini adalah rukun Islam. Kelima perkara ini adalah pokok dari bangunan Islam. Demikianlah penjelasan hadis Arba'in yang nomor 3. Semoga bermanfaat.